Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya tentu berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan senantiasa di dalam pemeliharaan Allah Bapa di surga. Renungan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini masih membahas mengenai 3 dasar utama hidup berkualitas sebagai pengikut Kristus. Pertama, selalu mau mendengar dan melakukan apa yang diajarkan Roh Kudus. Kedua, selalu suka berdoa dan membaca firman Tuhan. Ketiga, selalu mengkuduskan hari Sabat dan membayar persepuluhan secara teratur dan bertanggung jawab. Dan pagi hari ini kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu selalu suka berdoa dan membaca firman Tuhan. Berkaitan dengan hal itu, maka saya berikan judul renungan harian pada hari ini adalah Waktu Pribadi dengan Allah. Waktu pribadi dengan Allah ini sebenarnya sebuah kegerakan yang digagas oleh GSJA Pusat, mungkin kurang lebih 5-6 tahun lalu, dan sepertinya masih ada beberapa GSJA yang melakukan gerakan ini di gereja lokal mereka masing-masing. Pada dasarnya tujuan dari gerakan ini adalah agar setiap jiwa-jiwa, terutama mereka yang tertanam di GSJA, benar-benar memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, spesial dan secara sadar dan sengaja mempersiapkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Medianya tentu melalui doa dan membaca firman Tuhan. Nah, sebelum saya bahas lebih dalam lagi, mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Firman Tuhan secara gamblang menegaskan untuk kita tetap berdoa. Artinya ini konsisten. Bukan karena mood, atau lagi nggak ada kerjaan, atau yang lebih parah, karena ada keinginan-keinginan tertentu untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya ingatkan saudara semua bahwa ada doa yang salah sehingga kita tidak mendapat apapun dari doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 berkata, "Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Wah, betapa harus berhati-hati kita dalam berdoa. Ternyata doa itu bukan sesuatu yang sepele dan sembarangan untuk kita panjatkan kepada Tuhan. Mari kita mengerti bahwa tujuan kita ada di dunia ini untuk menjalankan misi Tuhan dan membawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk dimenangkan kepada Tuhan. Jadi, ketika kita berdoa, doakanlah mereka yang masih terhilang. Fokusnya lebih ke sana. Saya tahu bahwa kita sebagai pribadi ini punya masalah, pergumulan, dan hal-hal berat lainnya yang harus kita tanggung dan butuh pertolongan Tuhan. Tapi saudara percayalah, seperti yang saya katakan sebelumnya di renungan yang sudah-sudah, bahwa Tuhan terlalu mampu dan bisa menggerakkan orang lain atau hal lain untuk menyelesaikan masalah kita. Saya bagikan sesuatu dari kehidupan saya bagi kita semua pendengar sekalian. Sejujurnya saya pun secara pribadi dan keluarga saya sedang ada satu pergumulan yang buat kami itu berat. Ini baru kita alami mungkin hampir 2 bulanan lah. Suatu hari di pagi hari biasa kami antar Cheryl sekolah itu berdua. Tetapi tidak kebetulan lah, hari itu saya antar Cheryl sendiri. Karena istri saya harus ke pasar dan ada keperluan lain. Hari itu juga saya memang ada jadwal medical check up dan akan ambil darah di lab. Jadi setelah saya antar Cheryl sekolah, saya langsung ke rumah sakit untuk ambil darah di lab. Lokasi rumah sakitnya ini lumayan jauh, butuh sekitar mungkin 1 jam lebih ya, karena macet. Jadi ketika saya lagi di mobil dan baru saja saya mau berangkat ke rumah sakit, saya tiba-tiba ingin mendengar satu channel YouTube dari sebuah gereja gitu. Nah, dalam sekejap saudara, hadirat Tuhan melingkupi saya di mobil itu sepanjang perjalanan dari sekolah Cheryl sampai ke rumah sakit itu. Air mata saya tidak berhenti mengalir
Saya berdoa, memuji Tuhan, worship, dan saat saya berdoa, tidak ada satu permintaan apapun yang saya sampaikan kepada Tuhan. Saya cuma bisa mengucap syukur dan mohon ampun saja atas setiap dosa-dosa yang saya lakukan. Padahal saya sedang dalam pergumulan. Logikanya kan, mumpung nih ya, lagi dalam hadirat Tuhan gitu. Bisa kali ya kita minta Tuhan beresin masalah atau pergumulan saya. Tapi kenyataannya mulut ini gak mampu untuk minta apapun kepada Tuhan. Saya nikmati pagi itu dengan sukacita dan itu salah satu waktu pribadi dengan Allah yang sangat baik yang saya alami. Di tanggal 19 Februari, dalam ibadah raya pagi di gereja, Bapak Gembala setelah firman ada altar call. Saya dan istri adalah termasuk orang-orang yang maju ke depan. Nah, kejadian yang sama pun terulang untuk kedua kalinya, di mana di depan itu saya tidak bisa meminta apapun. Yang saya rasakan hanya hadirat Tuhan yang melingkupi saya, air mata saya pun sama, tidak berhenti mengalir, hanya ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, lawatan itu bukan hanya saya yang merasakan, ternyata istri saya juga. Jadi di mobil waktu kita pulang, kita berbincang dan berbagi tentang apa yang kita alami. Anehnya saudara, kita berdua ini mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Sampai kita lupa dengan masalah dan pergumulan kita. Kita berdua dalam perbincangan ini sampai bertanya-tanya, sebenarnya kita ini maju karena apa ya? Pergumulan kita apa sih gitu? Dan kita cuman ketawa di mobil saking dahsyatnya gitu ya, lawatan Tuhan. Ya I don't know, mungkin terdengar lebay, tapi emang itu sih yang kita alamin gitu. Terus kita coba ingat-ingat gitu, oh kayaknya pergumulan kita ini deh gitu. Dan ya udah, kita bener-bener gak mikirin gitu. Apa yang kita lihat, sepertinya Tuhan sudah mulai buka jalan satu persatu dan kita hanya percaya pada waktunya Tuhan aja. Itu akan selesai dengan sendirinya. Yang kita tahu, kita hanya setiap hari dan setiap malam dalam mesbah keluarga kita, semaksimal mungkin kita berdoa bagi orang-orang lain, bagi gereja, bagi gembala sidang, teman-teman sepelayanan, dan lain-lain. Masalah dan pergumulan kita, ya be it. Jadi, saudara saya cuma mau bilang, di mana kita ada kerinduan, tidak sulit menemui Tuhan. Waktu pribadi dengan Allah, itu kita butuh banget. Kalau kita nggak mau stres dengan masalah hidup, ya banyakin waktu pribadi dengan Allah sampai kita lupa kita punya masalah apa. Hidup itu bukan hanya soal kita dan masalah kita, tapi tentang orang lain dan bagaimana kita bisa menolong atau membahagiakan orang lain. Have a nice day and God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami sehari lagi untuk kami boleh jalani untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sebab itu Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu kami sangat butuh waktu pribadi dengan Tuhan karena itulah kekuatan kami. Dan mampukan kami di dalam kehidupan kami jalani sehari demi hari untuk kebaikan, untuk menolong orang lain, dan fokus kami menjalankan misi Tuhan dan bisa melayani banyak orang. Dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami, biar kami selalu jadi berkat di sana. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sehari ini kepada Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita berdoa, pastikan bahwa kita berdoa dengan benar. Karena doa yang benar dan dipanjatkan oleh orang benar, sangat besar kuasanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.